kasih, Bu. Ya, tema ini sudah, atau ayat firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita. Bahkan ini sudah menjadi hafalan buat kita bahwa ada di situ adalah pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Dan saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin kita bagi-bagi ya untuk pembahasan ini. Jadi saya tidak terlalu luas saya menyampaikan tentang sauh yang kuat. Mungkin ini sering dipakai di kapal. Jadi biar nanti Bapak Ibu yang akan mengkhotbahkan ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengambil pembahasan tentang pengharapan. Ya, di sini tentang pengharapan. Sekali lagi bahwa nanti mengenai penerapan penjelasan mengenai sauh, ya itu dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah dijadwalkan di minggu ini. Karena nanti terlalu lama. Ya, jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mengenai Ibrani pasal 6 ayat 19, itu menjadi tema adalah kekuatan di balik pengharapan. Ya, kita melihat bahwa kita semua adalah pengharapan. Nah, harap. Jadi tentu di situasi sekarang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pasti kita memiliki berbagai masalah atau segudang harapan baru yang ingin kita capai. Mungkin seperti itu ya. Banyak program, banyak rencana, segudang ya, kita segudang harapan ya, segudang harapan. Tapi pada sisi lain mungkin ada juga ketakutan dan keraguan yang membayangi kita. Ini yang menjadi persoalan di tengah-tengah segudang harapan kita. Ada juga muncul keraguan, ada juga muncul ketakutan, ada muncul juga kekhawatiran, ada banyak muncul pertimbangan, ya mungkin seperti itu, yang selalu membayangi kita. Wah, ini bagaimana nanti? Seperti itu ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita dan juga dalam keluarga kita. Nah, muncul seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Memang biasa itu ya, kita punya pengharapan, ada sesuatu yang harus kita capai, ada saja yang merintangi kita, ya, mencoba menghalangi kita. Nah, tetapi kita melihat bahwa pengertian daripada sauh itu adalah Yesus Tuhan kita adalah sauh dalam hidup kita, kekuatan dalam hidup kita, sauh yang memegang, yang berikan kekuatan bagi kita, meskipun mungkin di tengah-tengah pengharapan yang segudang harapan kita itu yang harus kita capai, ada tantangan, ada masalah, ada rintangan yang kita hadapi, Bapak Ibu kasihan. Tapi kita ingat bahwa firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, itu luar biasa, Bapak Ibu kasihan. Mungkin kalau kita melihat kapal itu yang kalau sudah diikat ada sauhnya itu, ya mungkin tidak goyah lagi. Dan ini satu kepastian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan juga mengalami rintangan, Bapak Ibu, mengalami masalah, mengalami kekhawatiran, mengalami sesuatu keraguan. Nah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memegang tangan kita, sauh kekuatan dalam hidup kita, sauh yang kuat dalam hidup kita, firman Tuhan yang sauh yang kuat dalam hidup kita, yang memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita tidak goyah, sehingga kita tidak takut lagi, sehingga kita tidak ragu lagi. Karena ada sauh, ada kekuatan, ada firman di dalam hidup kita, Bapak Ibu kasihan Tuhan. Nah, yang terpenting bahwa dalam untuk menanggapi dan di tengah-tengah daripada persoalan atau tantangan yang kita hadapi, ketika kita memiliki segudang harapan kita, Bapak Ibu kasihan Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tentu kita harus fokus kepada harapan-harapan positif yang kita dambakan dalam hidup kita. Ya, jadi memang di tengah-tengah daripada pengharapan kita ada muncul pikiran-pikiran negatif. Tetapi kita dituntut di sini adalah bahwa kita harus fokus harapan positif yang saat kita percayakan hidup kita pada Yesus, kita percayakan hidup kita pada firman Tuhan. Seperti apa yang saya sampaikan, hidup ini adalah apa kata firman,
bukan apa kata orang, bukan apa kata siapa-siapa, tapi hidup adalah apa kata firman. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang artinya jangan jangan kita biarkan ketakutan, keraguan-raguan dan semua hal-hal negatif lainnya itu merintangi dan membelenggu suatu ayunan langkah kita anak ini, yang membuat kita ragu, yang menggoncang, yang membelenggu ayunan kita, langkah kita. Jadi kita mau maju, tetapi ada hal-hal yang mundur. Ya, adalah hal-hal yang memundurkan kita, adalah yang menghalangi kita. Tapi itu hal negatif, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat kita lewat firman Tuhan ini, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ya, mungkin ada latar belakangnya, ada historisnya tentang Saul ini, kenapa termasuklah Ibrani ini adalah ditulis sebenarnya, walaupun sempat diragukan siapa dan tidak tahu siapa yang menulis daripada Ibrani ini. Tapi kalau kita melihat kata-katanya, adalah Paulus yang menulis ini. Ya, mana Paulus yang Rasul Paulus yang menulis Ibrani ini. Nah, ada sampaikan yang pertama itu adalah pengharapan itu membuat kita menjadi tekun. Maka kita adalah pengharapan yang positif. Harapan membuat kita menjadi tekun. Kita melihat Roma pasal 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Iya, amin. Nah, ini dari ayat ini kita menemukan kebenaran bahwa dengan kita memiliki pengharapan, maka pengharapan itu akan memberikan, kita katakan, memberikan suntikan, ya, suntikan dalam hidup kita, memberikan suntikan kekuatan dalam hidup kita, ya, yang memberikan suntikan kekuatan ekstra bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Itulah pengharapan, memiliki pengharapan, itulah pengharapan yang luar biasa. Nah, sehingga kita akan menjadi tekun dan menjalankan hal-hal yang menuntun kita dalam meraih apa yang menjadi harapan kita tadi, segudang harapan yang selalu kita cita-citakan, yang selalu kita harus raih. Ini yang menuntun kita. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa tanpa ketekunan, nah, ini di sini dikatakan bahwa segala sesuatu yang ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan